Oke, sekarang aku itu lagi nunggu tag karena aku tuh masih jedasin. Jadi sekarang aku pengen bongkar isi pouch aku karena ada yang penasaran nih isi pouch aku apa aja. Oke, ini udah kotor banget ya pouch aku karena syuting. Jadi isinya tuh kayak ada brush buat blush on, buat bedak, terus kayak ada maskara, ada pensil alis juga, ada lipstick, ada highlighter, ada kaca, sama ini yang penting. Karena rambut aku itu suka lepek. Jadi kayak aku suka pakein karena poni aku tuh lepek parah. Ada lip balm, aku kebanyakan lipstick sih. Jadi kayak aku kalau misalkan ganti pouch makeup pasti makin banyak isinya. Terus juga ada kertas minyak, blush on, dan ya gitu-gitu lah ya, eyeliner keperluan cewek kan kalau syuting touch up biar mukanya tuh tetap on walaupun gimana pun gitu ya, gitu-gitu sih. Nih isinya, oh ada lip liner juga karena aku suka banget pakai lip liner tuh. Maaf ya berantakan, inilah pouch aku. Gitu sih, Hmm, eyeliner. Biasanya kalau misalnya mau syuting butuh waktu berapa lama sih Kak untuk makeup? Makeup 20 menit kali ya. 20 menit. Karena aku tuh kalau makeup nggak bisa buru-buru atau kayak di mobil. Mungkin kalau di mobil kalau misalkan emang mepet banget ya pasti aku kayak mau nggak mau di mobil. Tapi kalau misalkan untuk santai-santai nggak bisa, kayak harus pokoknya tenang gitu kalau makeup. Aku harus kayak gitu. Hmm, Terus tipe look makeupnya seperti apa sih kalau gitu? Aku suka makeup bold, terus kayak pakai lip liner. Aku suka banget karena bibir aku tuh tipis. Hmm, Tapi cewek-cewek tuh kebanyakan suka pakai lip liner sih. Oke, ada referensi juga nggak sih, suka cari cari referensi makeup gitu nggak sih? Aku suka, aku tuh dari kecil suka banget makeup. Jadi kayak aku nggak pernah belajar makeup sih, cuman kayak nyoba-nyoba, terus kayak malam-malam gabut nyoba makeup. Itu kebanyakan cewek-cewek kayak gitu. Kalau Hmm, malam-malam gabut mau ngapain, pasti nyoba-nyoba makeup. hmm. Gitu. Suka bikin konten makeup juga nggak sih mungkin di sosmednya? Enggak sih, jarang banget karena aku sekali makeup tuh kayak buat syuting doang. Jadi kayak kepepet waktu, jadi nggak Hmm, mungkin aku buat gitu. Oke. Tapi Kak Bebe ini salah satu tipe perempuan yang suka koleksi makeup juga nggak sih? Oh iya, aku suka banget. Sampai akhirnya kayak aku makeup mulu, kayaknya lebih baik aku beli skincare deh daripada makeup. Kebanyakan gitu ya, karena makeup aku tuh udah banyak, terus aku pakai itu aja gitu. Aku nggak ganti yang ini gitu. Jadi kayak udah nggak kepake tapi tetap aku simpen. Karena kalau dikasih orang juga kayak nyesek, sayang gitu. Oke. Mungkin dari beberapa jenis makeup yang paling banyak dikoleksi apa sih? Apa ya? Kayaknya semuanya. Oh, lipstick kayak lipstick sih. Aku suka banget nama-nama lipstick, walaupun lipstick aku masih banyak isinya, aku tetap beli baru gitu. Oke. Terus nih Kak, ini di dahi ada plaster Ada karena plaster kebutuhan syuting karena juga. kebutuhan syuting, jadi aku syutingnya adalah adegannya pokoknya. Terus aku Hmm, pakai plaster deh, aku masuk rumah sakit gitu. oke. Mungkin bisa diupdate ceritanya untuk saat ini Kakak Em, seperti apa sih? Cerita saat ini tuh tentang konflik aku yang udah gak tahu arah, dan aku kecewa sama bunda, papa, terus ayah gitu. Aku lagi kecewa banget, jadi aku men- mencari jati diri aku, terus aku keluar dari rumah. Pokoknya jadi bandel deh. Oke, untuk konflik saat ini gimana nih melihatnya? Semakin greget kah atau? Semakin greget banget ya, karena Raya yang umurnya segini tapi bandelnya kelewatan batas banget sih ya. Gitu, greget banget sih, pokoknya harus tonton ceritanya ke depannya gimana. Semakin greget banget makanya. Oke. Iya, yang pertama-tama aku turut berduka sama korban, terus juga seharusnya orang yang kayak mau masang bendera parpol gitu juga pikir-pikir tempat, dan gak seharusnya di pinggir-pinggir kayak gitu, apalagi sampai terbang terus kena orang lain dan menyebabkan kecelakaan. Itu kasihan banget, apalagi udah kakek nenek. Kasihan sih. Harus dipikir-pikir lagi kalau misalkan mau naruh tuh. Dan ada hukumnya juga ya kalau nggak salah ya, kalau misalkan naruh
sembarangan kayak misalkan di pohon terus kayak berserakan terlalu banyak gitu, itu sebenarnya ada hukumnya juga setahu aku ya gitu. Jadi harus dipikir-pikir lagi taruh tempatnya di mana biar nggak mencelakakan orang lain juga gitu. Mas Rio, mungkin ini udah 2024, sekarang masih berlangsung di Ikatan Cinta, seperti apa sih? Mungkin bisa diceritain untuk saat ini. Ya, alhamdulillah sih, alhamdulillah kita eh, mencapai tahun 2024 nih Ikatan Cinta. Yang pastinya bersyukur ya. Terus ya seneng lah, seneng banget. Mungkin bisa di-update juga nih untuk jalan ceritanya untuk saat ini seperti apa sih Mas? Pemirsa. Jalan ceritanya em, apa ya saat ini ya? Dan ceritanya masih konflik keluarga, mengenai masih apa ya berseterunya sama papanya Devan gitu kan, jadi masih seputar itu aja sih, masih berantem berantem keluarga gitu. Oke, mungkin selama Mas Rio ini join nih ke Ikatan Cinta, untuk konflik yang saat ini sendiri seperti apa? Dari beberapa konflik sebelumnya nih, yang konflik saat ini mungkin makin greget kah atau seperti apa? eh ya kalau gregetnya ya, ya jujur apa enggak deh. Susah juga ya. Ya sebenarnya kalau gue jujur ya agak kurang, tapi ya sebisa itu kan sudah semaksimal kita ya. Ya karena juga judul memang udah panjang sekali ini kan, jadi ya wajar sih hal itu terjadi gitu, tapi ya kita tetap berusaha kok memberikan yang terbaik gitu dari segi cerita. Terus kita di lapangan gitu kan bermainnya gitu, tapi ya mudah-mudahan itu masih bisa diterima sama masyarakat. Oke, nah terus kalau untuk Mas Rio sendiri mungkin cara mengatasi dalam titik jenuh misalnya seperti apa sih? Hmm, oke, kalau titik jenuh sih paling apa ya namanya? Ya ya seru-seruan di lokasi aja sih, seru-seruan di lokasi. Ya mungkin kalau udah jenuh sekali gitu ya mungkin ya bisa izin untuk sehari gitu kan, ya pergi sama keluarga kayak gitu aja sih. Oke, Mas ini kan udah 2024, mungkin hal-hal apa aja sih yang ingin dicapai di 2024 ini? eh Ya banyak sih, saya sesuatunya lebih baik lah pengennya. Dari segi apapun ya, dari segi semuanya, dari segi kesehatan, dari segi finansial, dari segi sebagai seorang ayah juga gitu. Pengennya lebih baik lah dari tahun sebelumnya Oke, gitu. mungkin kalau misalnya di flashback di 2023 ini mungkin ada hal apa sih yang paling memorable gitu di 2023 lalu? Apa ya itu ya, ya yang paling diingat ya paling syuting juga ingat sih. Paling diingat ya syuting karena paling sering emang syuting kan. Terus apa ya banyak ya. Syuting-syuting, syuting ini, terus jalan-jalannya juga, terus touringnya juga gitu. Eh, Alhamdulillah sih banyak banget sih, banyak banget di 2023 itu yang terkenang gitu. Oke, ngomongin masalah touring nih, mungkin udah ada target nanti sepanjang 2024 ini mau kemana aja gitu? Hmm, Rencananya sih mungkin mau ya Jawa Tengah dulu deh, mau mau coba jalan-jalan ke sana. Mau coba touring ke sana. Oke, niatnya mau bareng Mas Judika atau mau ajak keluarga juga atau seperti apa? Kemarin sih udah diajak Judika, cuman waktunya nggak ketemu, dia sibuk. Eh, Ya udah akhirnya ya kita coba tetap tetap jalan gitu. Siapa aja yang nggak sibuk gitu, yang kosong, yang punya waktu luang, ya join gitu. Tapi nggak banyak juga sih. Mungkin kayaknya cuman, tapi kita berpasangan semua gitu. Jadi kayaknya cuman 4-5 motor lah. Oke,
yang jalan. Yang apa namanya, kepuasan tersendiri yang Mas Rio rasakan saat touring itu apa aja sih? eh Apa ya, nggak kayak pikiran tuh ini aja, kayak nggak kepikir apapun ketika ketika lagi jalan gitu, maksudnya nggak kepikir apa tuh ya, kayak problem atau oh ya harus ini ya, sesuatu yang menjadi beban pikiran kita lah, jadi nggak kepikir sama sekali. Kayak bener-bener apa ya, free ya, free bisa dibilang free gitu, cuma ngeliat pemandangan, fokus sama jalan, udah. Terus cuma cari tahu oh ya kita nanti harus istirahat ya, gitu udah gitu doang, tapi pemandangannya ya luar biasa gitu. Terus nih Mas, di Instagram juga selain sama Mas yang sebelumnya suka paskibra nih, kemarin lihat juga lagi suka bola, itu emang hobi bola tuh gimana Mas? Iya, yang paling kecil lagi hobi bola lah, lagi hobi bola. Terus yang lihat dia suka gitu kan, akhirnya ya coba coba masuk ke mana, French Football Club ya. Dia dia dapat pelatihan di sana lah gitu. Cuma karena apa ya, karena sekolahnya juga dia lumayan padat gitu, jadi memang agak agak capek sih dia. Jadi padahal di Sabtu Minggu, maksudnya di minggunya dia tuh ada bola juga gitu, cuman dia suka nggak kuat kalau minggunya juga main gitu, jadi cuman bisa latihan di Sabtu aja. Tapi pernah ikut menemani gitu melihat latihannya, prosesnya? Sering kalau itu emang biasanya saya yang anter. Saya yang anter ke tempat pelatihan gitu kan, udah tungguin jam start jam 8, pulang jam 10. Gimana Mas ngeliat anak hobi dan Seneng sih, kadang-kadang yang heboh ya malah bapaknya gitu kan. Yang gregetan ya yang bapaknya gitu. Seru sih, seru. Makanya seneng banget setiap kali nganterin dia. Emang itu yang dicari gitu, karena emang suka banget bola kan. Maksudnya saya suka nonton gitu. tapi Mas Rio sendiri ada rasa, mungkin pasti ada rasa kepuasan sendiri, maksudnya di tengah sibuk stripping masih sempat bisa antar anak buat Iya, bola. itu yang benar-benar disyukuri banget gitu. Di tengah kesibukan masih bisa nganter. Di sini schedule-nya udah teratur banget gitu, jadi kita start juga nggak terlalu pagi gitu kan. Tapi juga syutingnya cepet gitu, terus weekend kita libur, jadi seneng banget sih. Ikut ini juga nggak sih Mas, nyari perlengkapannya gitu, kayak sepatu atau Oh persiapan buat? pastilah, pasti kalau gitu semua disiapin. Oke, tapi kalau sama Mas Rio sendiri mungkin pernah ada momen kayak nonton tengah malam bola bareng gitu sama anak atau gimana? Belum, karena kan masih terlalu kecil kan, masih terlalu kecil, nggak boleh begadang. Tapi kalau tayangnya cuma sore misalkan yang jam 8 gitu kan, Liga Inggris, suka ajakin nonton gitu. Tapi dia kalau nonton dia kurang kurang tertarik. Nah, maksudnya ya cuma ngeliat sekali, tapi kalau ngikutin kayak 45 menit gitu kan dia nggak bosen Tapi gitu. suka bola emang karena dari Mas Rio sendiri atau karena keinginan sendiri? Karena keinginan dia sendiri sih, dia sama teman-temannya. Ya. Ya untuk ya kejadian itu sih, kasihan banget ya, kasihan banget, ada lansia kecelakaan. Eh, Ya turut prihatin, dan mudah-mudahan ya kedepannya kita bisa lebih baik ya, bisa lebih baik dalam arti kayak baleho-baleho itu mungkin lebih rapi gitu pemasangannya, atau mungkin tidak sebanyak itu gitu. Saya juga setiap kali nganter anak sekolah gitu kan, ngeliat di jembatan itu memang paling banyak dipasang gitu, di flyover, di jembatan gitu. Dan ya cukup mengganggu sih, melihat juga tidak tidak enak gitu dipandang gitu. Maksudnya kota yang sudah rapi gitu, dengan adanya itu jadi ya cukup, jadi
bikin berantakan gitu. Ya nggak enak dilihatnya gitu. Itu sih kalau saya sih lebih ke situ ya. Dan apalagi melihat ada kejadian seperti ini ya semakin memang apa ya, ya kalau bisa lebih lebih rapih lah gitu, jadi nggak merugikan orang lain, itu aja sih. Audio Jungle.